Kalau kawan-kawan lihat sebetulnya Grafana itu powerful sekali. Kalau yang belum pernah Ini training apa? Enggak, ini pakai punya aku baru Grafana ya, bisa gratis. Cuman buat ini high levelnya. Jadi sebetulnya Grafana itu bisa memonitor apa saja sebetulnya. Di perusahaan saya yang lama, saya tuh memonitor satu data center dari mulai mesin, dalam hal ini adalah generator listrik, sampai ke VM atau database customer. Jadi panjang sekali prosesnya, mulai dari OSS sampai ke PSS. OSS itu berarti support system, server, network, yang berbau IP. Selama dia bisa kita ambil datanya sebagai menggunakan TCP/IP, selama itu ada eksporternya mengekspor data-data dari mesin tersebut yang punya IP, kita bisa lihat semua. Nggak cuma server, tapi bisa juga kalau pernah pakai vCenter untuk cloud, kalau pernah pakai Kubernetes, kalau pernah bermain juga bisa dimonitor. Server itu udah standar loh. Oke. Di sini siapa yang biasa kalau network itu pakai CACTI? Biasanya itu yang paling gampang. Biasanya teman-teman pasti kenalnya CACTI yang RRD. Wah, provider itu biasanya pakai CACTI, ngasih ke customernya untuk ngeliatin berapa traffic, itu segala macam pakai CACTI. Kalau kita punya device network sendiri, ngapain pakai CACTI? Saya bisa kasih yang lebih menarik. Ada alertnya kalau putus, kalau lebih. Nah, ini kalau kita lihat di sini, alertnya bisa langsung ke Telegram. Nanti sambil ke sana saya akan, ini terakhir biasanya. Yang penting bahwa perangkat-perangkat ini UPS pun bisa, network device, router, wifi, switch, apalagi sebut semua masalah perangkat-perangkat yang berbau network, selama dia punya yang namanya SNMP, saya bisa memonitor dengan simple, tampilannya bagus, nanti saya akan tunjukkan, kita akan bikin. Kemudian kita akan juga fokus ke mikrotik. Mikrotik ini biasanya sering dipakai oleh kawan-kawan di ada korporat juga yang pakai mikrotik, baik itu untuk switch biasa maupun nanti untuk access point dan segala macam. Router, ada switch, ada router, ada access point, nah itu mikrotik. Nah, supaya kita bisa memonitor alat-alat tersebut, biasanya perangkat-perangkat network itu ada namanya SNMP, RRD atau CACTI pun juga menggunakan SNMP, tetapi featuresnya RRD atau CACTI sampai sekarang kalau dibandingkan dengan Grafana itu jauh, dan biasanya memonitor server, memonitor network itu pakai aplikasi sendiri-sendiri, nggak nyatu, nggak dengan satu konsol. Bisa kita bagi tim, kita bisa bagi user, nggak perlu lagi create sistem-sistem lain supaya kita bisa lihat traffic di dalam perangkat-perangkat network kita. Nah, kalau kita lihat di sini, itu nanti data-data tersebut akan kita ambil dengan menggunakan yang namanya SNMP exporter. Ini kita ngomong SNMP dulu ya, nanti setelah ini ada babak kedua, yaitu kita ngomong dengan khusus untuk mikrotik. Nanti mikrotik tampilannya juga cukup menarik. Di SNMP exporter ini kita akan lihat nanti hasilnya seperti ini. Coba ya, saya cari dulu sebentar. SNMP exporter dashboard. Ya,
Bentar. Explorer dashboard. Sebentar. Kira-kira itu bisa kayak gini. Ini yang nggak terlalu bagus ya. Saya coba cari yang lain. Nah, ini saya tunjukkan, kelihatan ya, Mas ya. Data source saya pakai Prometheus, coba saya pakai Prometheus, kemudian saya cari di sini SNMP. Ini orang udah banyak bikin SNMP, dia online atau tidak. Wah, ini banyak banget. Nah, SNMP device summary, ada Synology, ini ada Mikrotik. Nah, semua yang berbasis kepada SNMP bisa kita ambil dan kita tampilkan segini bagusnya. Kalau kita lihat misalnya salah satu apalah, ILO juga bisa, Vertiv, Kinet, Hydra, nah ini semuanya bisa kita tampilkan sebagus ini. Salah satu contoh kita lihat ini. Nah, inilah kira-kira gambarnya. Nanti di sini bisa kita pasang, misalnya kalau ada drop paket, saya bisa kirim message ke Telegram. Jadi kita bisa tahu, oh ada drop paket, kenapa dia bisa drop, apa yang harus kita set, harus kita cek di network kita, di perangkat-perangkat kita. Ini salah satu contoh. Coba kita lihat yang lain lagi yang mungkin bisa lebih menarik buat teman-teman. Ini FortiGate, ini SNMP statistik. Ini statistiknya berapa, nanti kita bisa juga lihat trafficnya seperti ini, berapa lama dia hidup. Nanti kita bisa lihat di mana, alat apa. Nah, ini nanti kita ambil lah salah satu dari dashboard ini. Oke, kita kembali ke high levelnya ya. Yang jelas untuk menyimpan data-data dari SNMP ini kita butuh database, tapi database-nya bukan Postgre, bukan MySQL, bukan. Database-nya adalah time series. Yang paling simpel adalah kita menggunakan Prometheus. Cara install Grafana pun simpel. Anda masuk ke Grafana, Anda lihat kalau pakai Debian atau Ubuntu ada repo-nya. Kalau pakai flavor Red Hat, pakai Rocky, pakai CentOS, itu pun juga ada repo-nya. Jadi tinggal ngikutin itu saja, semua sudah bisa jalan dengan baik. Nah, saya pindah, saya kasih ke sini dulu ya. Nah, kalau sudah kepasang itu nanti keluarnya kayak gini. Nah, ini pasang. Oke, saya kasih contoh, tapi sudah kepasang ya di sini. Tag corner ini sudah ada, kebetulan tadi saya sudah pasang. Saya lihat story-nya pakai Linux. Ini Prometheus-nya sudah kepasang, masukin Grafana, import, install. Ini semua cara installnya nih, ini satu persatu. Prometheus start install. Kalau kita lihat di sini, dia sudah running. Kemudian juga ada Prometheus yang sudah saya pasang. Saya nggak akan detail ke Prometheus maupun Grafana-nya karena saya lebih ingin mengkonfigurasi untuk SNMP-nya dan nanti ke Mikrotik. Nah, ini Prometheus-nya juga sudah jalan. Nanti untuk production memang ada setting khusus ya. Ini kalau mau belajar pakai cara yang simple saja.
pasang Grafana-nya, kemudian pasang Prometheus-nya. Nanti kalau untuk production, Grafana-nya, database-nya, kalau untuk development seperti ini pakai SQLite, nanti kita juga bisa pakai MySQL sih, atau Postgre sebagai back-end untuk database-nya. Nah, kalau kita lihat, tadi kita sudah diberikan satu mesin nih oleh kawan-kawan jago hosting yang isinya itu mikrotik. Ada OS-nya di sini, sudah ada VM di situ yang isinya mikrotik. Dan kita akan coba lihat apa sih sebetulnya data SNMP yang ada di dalam mikrotik tersebut kalau kita query ke mesin mikrotiknya. Untuk aktifkan SNMP di mikrotik itu ada features-nya yang harus di-enable supaya kita bisa ambil data tersebut, dan juga harus di-open firewall-nya untuk port 161 dan 162 UDP. Nah, saya tunjukkan di sini, saya sudah diberi tadi IP-nya sudah ada. Kalau begini udah kelihatan? Nah, siap, sudah terlihat. Ini kelihatan ya? Ya, kelihatan. Bergerak kan? Ya, bergerak, Pak Fajar. Kayak gini nih. Oke. Nah, ini adalah OID, informasi yang direspon oleh mesin yang menggunakan SNMP. Coba nih, 103.245.39177. Kalau ada yang punya Linux, coba aja ke situ dengan perintah ini. Kalau nggak ada SNMP word-nya, kita pasang ini. Diinstal dulu SNMP word-nya, namanya SNMP, net SNMP atau SNMP utils, net SNMP utils. Dia akan menginstal sendiri. Nah, saya klik lagi. Nah, kita query nih ke mesin 1 VM yang sudah disiapkan kawan-kawan, yang sudah ada sudah tampil ya? Sudah tampil? Siap, sudah. Sudah terlihat semua kawan-kawan. Kalau belum, di chat aja langsung. Kita akan query ke salah satu mesin yang ada SNMP-nya. Anggaplah ini adalah switch. Anggaplah ini adalah router. Anggaplah ini adalah UPS yang ada networknya. Anggaplah ini PDU yang ada networknya. Anggaplah apalagi yang ada networknya, yang device-nya sudah secara default sudah ada SNMP service-nya. Apapun perangkatnya, router, firewall, apalagi ya, UPS itu ada. Kalau UPS yang ada networknya, yang punya Liber atau punya apa yang ada network yang bisa kita monitor, ya Ethernet, selama dia ada konektornya, dan di konsolnya, di monitornya, di webnya itu dipasang, di enable SNMP-nya, query ini, pakai ini, enter, dia akan keluarin semua. Dia akan keluarin semua yang dia sudah siapkan. Kalau ini kita lihat, ini adalah mikrotik. Nah, di sini mikrotik. Nah, informasinya cukup lengkap, tetapi bahwa kita harus melakukan bagaimana caranya data-data ini bisa berfungsi, bisa memberikan informasi kepada kita. Data, ini adalah data mentah, dan kita akan jadikan ini sebuah informasi yang bermanfaat. Kalau Anda punya item, nanti kita bisa cari dashboard. Yang penting adalah ini sudah bisa kita ambil. Nah, perangkat-perangkat yang menggunakan SNMP ini
itu masing-masing produsen itu punya nomor. Nah, ini contohnya adalah 14988. Kalau kita query ini, kita cari nih ya di sini. Sorry. Kita cari sebentar. Ini webnya kelihatan? Prometheus. Freeze lagi. Ini kelihatan browser? MIB muncul. Nah, cari ke MIB browser online. Kemudian masukkan ini nomor tadi itu yang sudah saya ini. Kita lihat ya. Ini punya siapa sebetulnya? Kalau kita search, itu akan muncul. Oh, ini punya Mikrotik. Nah, ini lihat. Nomornya ini pasti sama 14988. Kalau kita lihat tadi 14988. Kalau sekarang yang ini yang SSH kelihatan ya, SSH-nya kelihatan. Oke. Nah, SSH-nya belum kelihatan. Ini kayaknya saya matikan saja secondary saya. Nah, sebentar. Oke, secondary sebentar ya. Saya matikan secondary-nya biar lebih kecil. Nah, ini kelihatan nggak? Masih webnya saja blank. Oke, sebentar. Blank. Ini kayaknya apa namanya, mesin saya udah cukup lama, Nvidia-nya kayaknya kena. Bentar ya. Nah, udah bisa lihat, kawan-kawan? Nah, SSH muncul kan? Kalau ini MIB browser muncul nggak? Oke, sip. Artinya ini karena memang karena apa namanya? Nvidia saya yang bermasalah. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, ini nomornya yang ini adalah spesifik untuk sebuah manufacturer. Karena kalau kita lihat di sini tadi, itu masing-masing manufaktur itu punya nomor sendiri-sendiri, punya MIB sendiri-sendiri. Nah, ada Oke, Prometheus MIB SSH muncul. Oke, nah ini sekarang kalau kita lihat nih MIB-nya, kalau kita lihat di sini, ini kalau kita misalnya biasanya kawan-kawan kalau mainan network nih, terkenal dulu namanya Cisco, kemudian ada Juniper, ada Extreme Network, ada Avaya, ada TP-Link, Ubiquiti, mungkin Ubiquiti yang biasa main ya. Di apa namanya untuk wireless. Oke, coba kita lihat Cisco. Cisco ini punya banyak sekali MIB. Kalau kita lihat salah satunya, kalau kita buka salah satunya aja, charging user nih voice, kita ambil yang cukup ada Sonet karena gede banget ya punya. Saya coba kasih yang umum ya, mana yang routing, media metric, jobs, itu akan beda dengan yang punyanya Mikrotik nomornya. Coba saya akses oke. Bukan ini nggak terlalu bagus contoh.
Cisco MIB, Cisco. Terlalu banyak Cisco saking gedenya. Coba. Ping capability unified kan. Nah, ini Cisco nih. 719 beda dengan yang lain. Nah, di sini kita bisa punya banyak penjelasan. Apa sih sebetulnya kalau kita balik ke mikrotik lagi supaya kawan-kawan bisa lebih jelas. Apa sih sebetulnya OID itu dan informasi apa sebetulnya yang. Nah, ini salah satu contohnya nih. Mikrotik nih di sini. Ada router OS kalau dia pakai wireless table. Dia lihatnya transaction TX, RX, paket, byte, paket, speed, wireless API, kemudian apa lagi nih? Ini banyak banget ya. Oke. Salah satu contoh yang akan kita ingin lihat di sini. Kalau kita lihat di sini yang ada namanya, katakanlah apa ini, string 1111 1111. Nah, ini neighbor index mana ini? Neighbor index. Nah, ini kelihatan dari mikrotik ini sebelahnya itu siapa? 117 1111 1171 1111 117 neighbor software 111 117 111 1111 117 111 117. Nih. Kalau kita lihat di sini Mayun, nah ini 10, berarti di sini ada sekitar 25 neighbor. Kalau 116 itu adalah identity-nya. Nah, dari 25 tadi itu kelihatan 6 Trans Fiberindo, VPN, RO. Wah, ini sorry Om, yang dari jagoan hosting kelihatan semua nih yang connect nih ke sini, yang bisa dia lihat dari mikrotiknya di networknya. Jadi ada 25 mesin neighbornya yang dikenali oleh si mesin mikrotik ini. Yang terkoneksi ke mikrotik ini mikrotik semua nih. Mikrotik semua. Kelihatan ya Mas ya? SSH-nya ya. Ya, oke. Nah, di sini itu dari mesin mikrotik ini sekarang kita masih ngomong yang SNMP dulu. SNMP itu biasanya kita akan melihat interface-nya. Kalau switch, kalau misalnya dia punya 24 port, 12 port, kita pengen lihat nih traffic-nya, VLAN-nya, segala macam, supaya kita bisa melihat network kita itu benar apa enggak. Nah, di sini ada informasinya juga di atas ini. Ya. Oke, wah banyak banget informasinya. Ethernet 1 sampai 25. Ada 25 port nih. Kan? Ether 1 namanya SFP plus, Ether 5. Kemudian di sini ada SFP 10 gig. Ini yang ada di mikrotik tersebut. Hidup atau enggaknya nanti kita lihat kalau kita sudah ambil.